Yang perlu diingat saat ini itu ada 2 juta tenaga kesehatan dalam status honorer yang mereka ketakutan, penuh ketakutan untuk dipecat. Bayangin aja, honorernya kasihan loh. Ada yang sudah 16 tahun itu honorer, ada yang 10 tahun honorer. Masa nggak pernah diangkat. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau mereka betul-betul tidak diangkat dan kemudian lari, terus siapa yang akan melayani rakyat ketika ada pandemi seperti COVID kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Ketemu lagi dengan saya kali ini. Kita akan berbincang-bincang apa kali ini? Apakah Anda tahu bahwa Menteri Kesehatan mempunyai program yang baru, yang sangat keren gitu, ceritanya sangat keren gitu, namanya transformasi kesehatan. Mari kita mengintip, apa sih itu transformasi kesehatan yang kita semua harus tahu. Ya terutama sih, kalau saya selalu pengen tahu, nah mudah-mudahan Anda juga bisa tahu. Karena ini sangat menyangkut dengan Anda. Reformasi kesehatan itu sangat menentukan bagaimana nanti kalau kita menghadapi wabah, bagaimana kalau kita menghadapi kesakitan, bioweapon dan segala macam. Apakah cukup transformasi kesehatan yang direncanakan oleh Menteri Kesehatan? Mudah-mudahan kita semua bisa membantu menyempurnakan apa itu transformasi kesehatan. Oke, kali ini saya kembali berbincang dengan Pak Web. Selamat datang Pak Web. Selamat sore Bu, sehat selalu dan tetap semangat. Atas kedatangannya, ya. Anda kayaknya membawa transformasi kesehatan. Iya, Oke, itu Pak. Ini transformasi kesehatan ini adalah hal yang paling baru disampaikan oleh Kementerian Kesehatan langsung oleh Yaitu Pak Menkes. pesanan Bapak Ya. Presiden Jokowi. Betul. Jadi Pak Presiden memang menginginkan ada transformasi kesehatan segera bisa dilaksanakan di Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Yang menerjemahkannya kemudian adalah Menteri Kesehatan, yaitu Pak Budi Sadikin. Pak Budi Sadikin menyiapkan 6 pilar transformasi kesehatan. Mungkin satu persatu pilar ini bisa kita kupas dan mungkin kita bisa berikan masukan, Bu. Karena Ibu pernah punya pengalaman memimpin Departemen Kesehatan dari 2004 sampai 2009. Pilar yang pertama, Bu, dari transformasi kesehatan ini adalah soal layanan primer melalui program revitalisasi 300.000 fasilitas posyandu, serta 12.000 fasilitas puskesmas di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini rakyat harus mengawal. Rakyat harus mengawal dan benar enggak ini? Memastikan. Karena ini semua baunya adalah bau uang. Ya, ya. Karena fasilitas yang ditonjolkan adalah fasilitasnya, bukan yang lain, tapi fasilitasnya. Misalkan posyandu 300.000 itu ada di mana saja, mengapa ada di situ dan bagaimana nanti wujudnya. Jangan sampai dana untuk posyandu, untuk revitalisasi posyandu, tahu-taunya sampai ke kelurahan cuma tinggal 5 juta misalkan, gitu lah, kan nggak bisa. Banyak bidan yang mengeluhkan mereka punya uang justru terpakai untuk operasional posyandu, Bu. Tapi ini revitalisasi layanan primer, fasilitas posyandu, 300.000 fasilitas posyandu itu bukan operasional loh. Iya, makanya. Fasilitas artinya peralatan. Bangun rumah-rumah untuk posyandu. Iya. Nah ini rakyat harus mengawal dan mengawasinya. Iya. Dan kemudian 12.000 puskesmas. Di seluruh kecamatan ya, kalau puskesmas di kecamatan. Kalau seluruh kecamatan sudah ada berapa ya Pak Web ya? Kalau kecamatan itu ada
7.230 kecamatan. Jadi sekarang mau ditambahin 12.000. Iya, artinya memang cukup besar jumlah fasilitas kesehatan di tingkatan puskesmas ya, yang akan disiapkan oleh Pak Budi Sadikin. Apa yang perlu diberikan masukan pada program puskesmas ini, Bu? Puskesmas kecamatannya. Apakah betul yang dibutuhkan puskesmas ya, bukan rumah sakit ya? Aku ya nggak tahu. Mungkin Menteri Kesehatan sudah mempunyai pertimbangan khusus. Pelayanan primer, jadi puskesmas jatuhnya. Namanya puskesmas prima kalau nggak salah namanya. Ya, maksudnya pelayanan primer. Iya, pelayanan primer. Kemudian yang pilar kedua? Pilar kedua adalah transformasi layanan rujukan rumah sakit yang fokus pada deteksi dini pada penyakit terbesar yaitu jantung, kanker, dan stroke. Artinya di sini ada deteksi dini yang dilakukan pada setiap masyarakat, apakah dia menderita jantung, menderita kanker, atau menderita stroke. Fasilitasnya pasti akan ditambah di situ. Menurut Ibu sendiri gimana, Bu? Jadi maksudnya untuk prevensi primer dan sekunder, untuk memperkecil kematian antara 3 penyakit itu. Kalau bisa orang jangan menderita penyakit jantung, jangan menderita penyakit stroke dan ini. Dan mudah-mudahan itu bisa diartikan sebagai kelengkapan rumah sakit seluruh Indonesia agar di mana-mana bisa memeriksa jantung, bisa memeriksa stroke dan kanker. Nah, sekarang kan baru di Jakarta saja. Iya. Dan juga apakah setiap rumah sakit telah memiliki spesialisasi jantung, kanker, dan stroke? Ya, belum. Iya kan? Itu juga yang harus dipikirkan secara komprehensif. Karena kan percuma ada fasilitas deteksi dini, tapi ahlinya nggak ada nanti. Kalau misalnya itu yang terjadi kan artinya sia-sia. Ada alat deteksi, tapi kemudian tidak ada yang bisa menanganinya, Bu. Nah, tapi di sini nggak ditulis ya. Mungkin itu pilar yang ke-6 tentang tenaga kesehatan. Iya. Yang ketiga adalah sistem ketahanan kesehatan dengan cara memastikan vaksin, diagnostik, dan terapeutik semuanya tersedia di Indonesia. Sistem kesehatan kok vaksin ya? Vaksin sistem ketahanan. Terapeutik itu kuratif loh ya. Maksudnya orang disuruh sakit dulu gitu. Mestinya nomor 1 perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang ditekankan. Rakyat kita semua sudah bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Apa belum? Jangan-jangan ada rakyat yang masih ada di pinggir-pinggir sungai, tidak tahu dia minum juga dari sungai, mandi juga dari sungai, masih ada apa tidak? Bagaimana menyelamatkan mereka? Itu juga butuh biaya, bukan hanya untuk vaksin. Kalau vaksin itu bukan untuk kita sediakan, tapi kalau sudah ada baru kita harus bisa buat vaksin sendiri. Jangan membuat vaksin dengan negara-negara lain, dengan orang asing. Nah itu. Di sini disebutkan minimal 50% bahan baku ada di dalam negeri dan diproduksi dari dalam negeri sendiri. Ya itu harus. Ya. Nomor 1 adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian medical intelligence. Di mana medical intelligence itu kerjanya adalah melindungi bencana kesehatan yang disebabkan oleh bioweapon. Ya, jadi penyakit menular itu harus pertama kali diyakinkan apakah itu penyakit menular benar-benar pandemi secara natural ataukah itu bioweapon. Baru kemudian jalan keluarnya itu bisa ditentukan dengan pas. Pilar keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan melakukan transparansi dan perhitungan yang benar atas pembiayaan kesehatan untuk menghindari terjadinya masalah antar penyedia jasa dan yang membayar jasa. Nah, di Indonesia ini kan kita tahu bahwa yang namanya pelayanan kesehatan seharusnya yang penyedia jasa itu pemerintah. Yang disediain jasa itu adalah rakyat. Rakyat, pemerintah melakukan pelayanan kesehatan. Bukan di pihak ketiga. Memposisikan pihak ketiga seperti BPJS. Kalau menurut Ibu, apa yang kurang dari BPJS ini, Bu? Kalau BPJS itu menurut saya sudah salah kaprah. Dari dulu saya bilang itu salah kaprah. Bukan sekarang saja. Bahwa karena memang BPJS tidak ada rohnya Undang-Undang Dasar 45. Rohnya adalah dia sebagai pengelola.
dana, bukan pengelola kesehatan, pengelola dana untuk bayar kesehatan. Nah ngapain? Nah terus tugas pemerintah ngapain? Seharusnya pemerintah yang menjaga kesehatan rakyatnya. Sementara kalau BPJS, rakyat harus membeli jasa pelayanan tersebut, Bu, yang membayar iuran. Ya, karena dia memang siapa lo gitu kan, kok masa gratis sama gue gitu. Artinya kalau misalnya transformasi kesehatan yang dilakukan bersama BPJS, maka tidak akan ada transformasi kesehatan. Karena tetap akan menjadi beban bagi masyarakat ya Bu ya. Ya. Nah transformasi ini harusnya tujuan utamanya adalah untuk menyehatkan rakyat dan meringankan rakyat di dalam memelihara kesehatan. Pilar kelima adalah SDM kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh tanah air. Standar jumlah dokter sesuai dengan panduan WHO, yaitu 1/1000 penduduk. 1 dokter untuk setiap 1000 penduduk. Menurut Ibu gimana, Bu? Ya, itu masih jauh sekali. Mengapa jauh sekali, Bu? Ya jauh sekali. Satu yang jelas sekarang belum merata. Kedua, jumlah dokter berapa sekarang? Dibandingkan dengan 275 juta rakyat, masih jauh sekali dari 1000 per penduduk. Mungkin kalau di Jakarta sudah bisa, tapi di daerah-daerah lain belum bisa. Yang perlu diingat saat ini itu ada 2 juta tenaga kesehatan dalam status honorer yang mereka ketakutan, penuh ketakutan untuk dipecat. Bayangin aja, honorernya kasihan loh. Ada yang sudah 16 tahun itu honorer, ada yang 10 tahun honorer. Masa nggak pernah diangkat. Jadi ini sangat berbahaya kalau mereka betul-betul tidak diangkat dan kemudian lari. Terus siapa yang akan melayani rakyat ketika ada pandemi seperti COVID kemarin? Mereka pun kehilangan anggotanya berapa banyak ketika COVID. Yang mati berapa banyak. Dan sekarang mereka ketakutan akan dipecat dari tenaga honorer itu. Nah ini mestinya saya kira Bapak Presiden juga harus memperhatikan tenaga kesehatan ini karena mereka itu garda kita yang paling depan ketika ada pandemi. Kemudian Bu, pada pilar ke-6 adalah transformasi teknologi kesehatan yang terkait dengan teknologi farmasi, bioteknologi. Transformasi teknologi kesehatan yang sedang diupayakan selain aplikasi Peduli Lindungi. Menurut Ibu gimana, Bu? Transformasi teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan. Contohnya adalah aplikasi Peduli Lindungi yang dipakai oleh rakyat yang harus sampai ada sekarang. Ingat-ingat di dalam melakukan transformasi teknologi ini kita jangan sampai mengorbankan kedaulatan kita karena mengejar teknologi yang kita belum mampu. Walaupun sebetulnya kita mampu. Contohnya Peduli Lindungi itu servernya di mana? Kabarnya sih bukan di Indonesia, Bu. Nah iya. Itu kan data-data yang oleh Bjorka bisa dicuri. Iya. Siapa yang menjamin keamanan dari data-data kita? Siapa? Kalau servernya itu pun dititipkan di luar negeri. Nah, Mbok ini loh yang menjadi prioritas. Tolong Pak Budi. Bagaimana caranya teknologi kesehatan itu benar-benar dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri. Bukan menitip atau bukan nyewa dari luar ya, Bu? Jangan nyewa dari luar, jangan menitip dari luar. Tuh, nanti diketawain sama Bjorka loh. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah 6 pilar ini bisa mencapai transformasi seperti diinginkan oleh Pak Jokowi, Bu? Yaitu perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh. Saya tahu ya Pak Jokowi itu mestinya kepengen rakyatnya lebih sehat, lebih murah kalau sakit, lebih gampang kalau berobat, dan lebih sedikit yang sakit. Tapi apakah transformasi ini bisa menuju ke sana? Tapi itu saya pikir masih jauh. Setiap program itu harus ada monefnya, monitor dan evaluasi,
baiknya pada beberapa step kita evaluasi kembali, dan tolong setiap evaluasi kembalikan bahwa tugasnya pemerintah adalah melindungi rakyatnya, dan ini di bidang kesehatan. Baik Ibu Siti Fadilah, terima kasih atas masukannya Ibu tentang transformasi kesehatannya Menteri Kesehatan yang barusan saja di-launching. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita semua mampu bertransformasi menjadi bangsa yang maju dalam waktu yang sangat dekat. Ya, semuanya itu tergantung dari kita dan tentu saja tergantung dari doa-doa kita juga. Nah, demikianlah para sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang kita tentang 6 pilar transformasi kesehatan. Mudah-mudahan bisa kita capai. Ayo, semua rakyat harus mengawal dan mengamati program ini dengan baik. Dan jangan segan-segan mengkritik kalau ada yang perlu dikritik, tapi dengan cara-cara yang baik. Sekian, saya kira kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.